Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang aplikasi tugas akhir yang telah saya buat, sistem pendukung keputusan pemilihan supplier pada Petstop dengan aplikasi yang berbasis pada desktop menggunakan teknologi Java dengan menggunakan metode Wake Product yang diisi dengan 8 kriteria seperti harga, kualitas, pengiriman stok, reputasi, jarak, pembayaran hingga legalitas. Nah, dengan saya Muhammad Imanuddin Jamil untuk NPM 2022 43501 459. Baik, kita bisa langsung masuk ke dalam login daripada home login ya. Ini kita menggunakan user default admin dengan password admin 123. Nah, di dalam setelah kita login, kita akan masuk langsung ke dalam menu dashboard yang bisa kita lihat terdapat beberapa summary seperti total supplier, total web product atau kriteria web product yang akan kita gunakan. Lalu 3 total penilaian sudah kita buat, ada total produknya dan total user yang sudah terregistrasi di aplikasi Petstop ini. Nah, ini juga ada summary dari top supplier terbaik yang terbaru, yang latest, yang telah dihitung sebelumnya. Oke, di menu dashboard, lalu kita bisa di sisi admin itu bisa masuk ke dalam menu data user atau master user. Di sini ada username dengan admin, ada manager, ada staff, dan di sini juga ada role-nya, yaitu admin, manager, dan staff. Nah, ini nama lengkapnya, ini emailnya, status, dan tanggal dibuatnya. Lalu di sini ada tambah user, di sini ada edit, di sini ada hapus, dan di sini ada refresh untuk mendapatkan list dari user terbaru. Untuk menu data user ini itu hanya dibuat atau di assign untuk role admin saja. Untuk dari role manager dan role staff itu tidak mendapatkan menu manajemen user, karena yang bisa mengatur user adalah dengan role admin. Dan kita bisa lanjut ke data supplier. Di sini juga ada menu data supplier. Nah, di sini bisa kita menambahkan, mengedit, menghapus, dan merefresh. Ini ada beberapa supplier yang kita punya, yaitu ada dari CV Kucing Gembira dengan kontaknya adalah Sari Indah dengan nomor teleponnya, Kota Yogyakarta dengan statusnya aktif, dan emailnya sari@kucinggembira.com. Nah, ini adalah kode supplier yang kita bisa buat nanti ditambah supplier. Ini ada nama-nama supplier. Nah, di sini kita menggunakan sampel 10 supplier yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Lalu kita bisa lanjut ke dalam menu data kategori atau master kategori WP-nya. Jadi kita menggunakan 8 kategori. Ini bisa kita tambahkan terus kategorinya. Banyak kategori di sini kita masih bisa available untuk ditambahkan. Di sini kita menggunakan sampel untuk 8 kategori dengan persentasenya. Lalu ada bobotnya juga dengan keterangannya, dan tipenya ada cost dan ada benefit yang nanti akan kita jelaskan setelahnya di saat penilaian supplier. Ini adalah kategori-kategori yang akan kita input atau kita berikan nilai kepada supplier-supplier nanti kita akan select. Lalu di sini juga ada data produk. Ini adalah data-data produk yang bisa kita isi untuk kedepannya untuk di menu admin ini. Ini bisa kita tambahkan, bisa kita edit, bisa kita hapus juga, dan ini bisa kita refresh untuk mendapatkan list data produk terbarunya. Lalu ada data kategori produk. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mengisi data produk yang sebelum kita bisa buat. Nah, di sini juga bisa menambahkan kategori, mengedit kategori, menghapus kategori, dan refresh list untuk kategori terbarunya. Lalu sini ada penilaian supplier. Nah, ini yang kita akan coba inputkan. Jadi kita mempunyai beberapa tes penilaian. Itu ada penilaian tes, ada penilaian Q1 dan ada penilaian Q2. Nah, kita bisa membuat penilaian baru. Di sini adalah judul penilaian review. Contohnya semester 1, ini adalah draft, bisa calculated,
atau bisa final penilaian. Jadi kita bisa draft dulu untuk penilaiannya, kalau ini nanti kedepannya untuk bisa diubah-ubah dulu atau ini cuman dilihat-lihat dulu aja. Nah ini bisa kita taruh di draft atau di calculated, memang kita nantinya akan melakukan di calculated dengan ini atau ini sudah final. Oke, dan ini keterangan atau deskripsi dari penilaian supplier. Ini bisa diisi atau bisa tidak diisi. Kita akan coba ke draft. Nah, ini draft, jumlah supplier belum kita isi. Nanti kita akan buat input penilaian. Nanti di sini jumlah supplier belum, masih kosong karena kita baru membuat judul dari penilaiannya. Lalu kita bisa input nilainya untuk beberapa supplier yang akan kita lakukan nilai. Nah, perlu diketahui bahwa untuk kriteria atau kriteria bernama cost dan ada bernama kriteria benefit. Kalau untuk kriteria cost, misal harga, ini C1 itu adalah harga, C2 adalah jarak. Nah, untuk nilai 1 itu sangat mahal, berarti makin kita turunin berarti ini harga di supplier CV Kucing Gembira ini berarti harganya mahal. Misal harganya tidak terlalu mahal ya, kita mungkin bisa isi 3, atau kita mungkin punya standar kita bisa isi 2. Nah, kalau dia memang terlalu mahal, kita bisa isi yang paling bawah yaitu 1, sangat mahal. Lalu ada kriteria dengan tipenya adalah benefit. Ini makin di bawah ini benefitnya makin buruk, misalkan kayak pengiriman dan lain-lain atau services yang terkait dengan services ini buruk. Nah ini bisa kita setting 1 paling rendah. Nah makin besar angkanya itu berarti makin baik, maksimal di 5. Nah misal di CV Kucing Gembira untuk cost atau harganya sangat mahal, untuk benefit dari C2 itu kita coba lihat dulu. Untuk kategori 2 itu benefit kita coba kasih 5. Nah ini kita coba kasih maksimal untuk benefitnya. Untuk costnya kita kasih ke bawah. Nah ini kita coba kasih costnya mahal, ini benefitnya kurang. Kita coba random angkanya. Oke, kita coba akan simpan semua penilaiannya. Total dari 10 player kali 8 kriteria penilaian. Oke, jumlah supplier di sini sudah 10 yang sudah kita coba input nilainya. Nanti kita akan melakukan perhitungan SPK dari judul penilaian ini. Ini kita gunakan adalah penilaian review. Kita coba cari dulu penilaian review. Oke, kita refresh, kita cari penilaian review. Ini adalah contoh penilaian tadi sudah kita isi di menu sebelumnya. Nanti di sini kita akan coba hitung dengan metode web product ya. Muncul top up untuk hitung SPK web product untuk penilaian review. Oke, penilaian perhitungan web product berhasil. Supplier terbaik adalah CV Kucing Gembira dengan nilai 20,01%, total 10 supplier di ranking. Nah ini adalah hasil perhitungan web product, hasil tersimpan dari 10 supplier. Yang direkomendasikan atau yang paling atas adalah CV Kucing Gembira, lalu ada CV Whiskers World, dan ada PT Royal Pet Supply. PT Royal Pet Supply. Oke. CV Kucing Gembira terlihat cukup baik juga ya untuk pengisian kriterianya. Whisker ini cukup baik juga, cukup standar ya untuk berlain. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke dalam hasil ranking yang telah kita buat tadinya. Nah ini ada beberapa penilaian. Oke, setelah kita lakukan untuk sebelumnya, setelah kita lakukan perhitungan SPK, itu nanti statusnya akan berubah jadi calculated. Nah ini hasil rankingnya, kita bisa lihat dari penilaian tadi kita sudah hitung. CV Kucing Gembira dapat rekomendasi terbaik
dan Whisker Reward mendapatkan rekomendasi direkomendasikan, dan Royal Pet Supply mendapatkan rekomendasi direkomendasikan juga. Jadi kita bisa lihat hasil rankingnya. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sini calculated, mungkin kita bisa ubah ke final kalau memang hasil ranking ini adalah kita sudah final atau sudah selesai dalam pengisian, atau kita sudah cocok dengan hasil dari kalkulasinya. Oke, kita bisa lanjut ke menu ekspor laporan. Nah, di sini juga kita ada ekspor laporan. Ini hasil SPK, kita coba untuk ekspor laporan hasil SPK dengan kita ambil yang final atau penilaian review semester 1. Ini bisa kita format kepada Excel atau ke PDF format. Nah, ini kita bisa pilih simpan, untuk simpannya kemana. Ini saya coba pilih ke desktop. Nah, ini adalah preview dari hal yang ingin kita ekspor nantinya, penilaiannya. Oke, kita bisa ekspor sekarang. Laporan berhasil disimpan. Nanti kita akan coba buka. Oke, laporan hasil SPK-nya. Ini adalah ini yang tadi, kita coba buka yang dulu yang lain. Nah, ini dia yang dicetak pada jam 23.51 di tanggal 22 bulan 8 dengan status final dengan judul penilaian dan penilaian review. Ini kucing gembira nomor 1, Whisker Reward dan Royal Pet Whisker Reward nomor 2, dan PT Royal Pet nomor 3. Di sini ada tanggal dicetaknya dengan user yang melakukan ekspor laporan. Oke, kita mungkin bisa mencoba untuk ekspor laporan yang lain, misalkan data laporan supplier. Ini kita kita ekspor sekarang. Ini adalah data laporan supplier. Kita coba, ini mungkin data yang lama ya, bisa masih datanya kita buka ulang. Oke, ini adalah hasil dari ekspor data supplier yang ada di aplikasi Petstop. Ada nomor secara incremental, ada kode suppliernya, ada nama suppliernya, ada kontak personnya, ada teleponnya, ada kotanya, dan ada statusnya. Nah, ini seperti biasa ada tempat dan tanggal laporan ini diekspor. Oke, di sini juga ada menu untuk kita logout, untuk mungkin akan berganti user atau memang sudah selesai bekerja. Nah, kita bisa menggunakan menu logout. Mungkin cukup sekian dari apa yang telah saya jabarkan terkait dengan aplikasi desktop yang telah saya buat untuk tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.